Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya ya, Pak Septian, guru geografi SMIT Binaimi Palembang. Oke, hari ini kita akan belajar dasar-dasar teori kutub, pertumbuhan, kemudian tempat sentral. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung tentang teori tempat sentral ya. Namun di sini saya akan menambahkan sedikit tentang poin-poin terkait tempat sentral dari Chris Thaler. Oke, hidup ini bukanlah tentang seberapa sering kamu terjatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit setelah jatuh. Jadi mau bagaimanapun kita harus tetap bangkit setelah kita jatuh ya, bersama Pak Septian. Oke, let us pray together. Pray start. Amin. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Oke, kita akan bahas dulu yang namanya kutub pertumbuhan ya. Oke, kutub pertumbuhan di sini atau sering juga disebut dengan growth pole atau growth pole theory. Ini dikemukakan oleh Francois Perroux, ilmuwan asal Prancis ya. Ini dia. Oke, jadi si Francois Perroux ini dia lebih menekankan pada ekonomi ya. Jadi kutub pertumbuhan wilayah di sini berdasarkan lebih condong ke arah pembangunan ekonominya. Jadi si Perroux ini dia bilang proses pembangunan suatu wilayah ini ya contohnya. Jadi titik-titik ini pusat pertumbuhan suatu wilayah nih. Nah, jadi proses pembangunan wilayah bukan suatu proses yang terjadi serentak. Nah, jadi pembangunan di suatu wilayah itu nggak serentak, dan tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Misal nih di sini ya yang saya lingkari ini, di sini ada industri ini besar nih. Ini juga titik pusat pertumbuhannya. Nah, yang lingkarannya lebih besar ini dia cenderung kecepatan dari pusat pertumbuhan itu sangat cepat dibandingkan dengan titik-titik pusat pertumbuhan yang lain, seperti itu. Oke, selanjutnya kutub pertumbuhan ini juga diperkuat dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut ya. Oke, dengan adanya keberadaan industri yang berskala besar. Jadi pada dasarnya pusat pertumbuhan itu kalau ia mau kuat dan cepat serta intensitasnya tinggi dalam pembangunan ataupun pertumbuhan wilayah di suatu wilayah tersebut, dia harus memiliki keberadaan industri yang banyak atau berskala besar. Ya, kemudian keterkaitan antar industri cukup besar juga. Jadi industri mereka saling berkaitan dan juga berskala besar. Oke, salah satu contohnya itu kita ambil industri tekstil ya, dimana industri tekstil ini mulai dari dia industri bahan mentah atau industri kapas ya, kemudian dibuat menjadi industri benang, kemudian industri benang menjual benangnya, kemudian dibeli oleh industri kain, kemudian industri kain menjual kainnya dan jadilah pakaian. Jadi pakaian ini bisa dijual di masyarakat pada dasarnya. Jadi ini industri ya, kapas, benang, kain hingga pakaian, mereka saling berkaitan satu sama lain, saling terikat ya. Mereka saling terikat satu sama lainnya. Jadi nggak terlepas dari satu industri saja. Mereka berskala besar dan
keterkaitannya sangat kuat. Oke, itu ciri-cirinya dari kutub pertumbuhan growth pole theory. Selanjutnya, Myrdal, geograf asal Swedia, pada tahun 1957, dia ingin menyempurnakan ataupun ingin memperbarui teori dari Penrose ini tentang kutub pertumbuhan dengan mengkolaborasikannya dengan pemahaman spasial ataupun lebih ke arah geografinya. Oke, jadi si Myrdal ini ya, ini orangnya. Si Myrdal ini dia bilang bahwasanya ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan yang pesat ya, secara spasial dia akan menjadi daya tarik ya, daya tarik dari daerah lainnya. Nah, jadi salah satu dampak yang Myrdal pikirkan itu ada dua. Pertama itu backwash effect, di mana pertumbuhan yang menyebabkan suatu daerah modal dan SDM-nya menyebabkan pertumbuhan yang ini maksudnya pertumbuhan yang menyebabkan perpindahan modal dan SDM. Ini perpindahan ya, menyebabkan perpindahan ya. Perpindahan. Jadi contohnya modal di sini dengan adanya pusat pertumbuhan misalnya di kota DKI Jakarta, kita lihat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk ke DKI Jakarta, baik itu karena ingin pekerjaannya yang murah, yang cukup menjanjikan dan gajinya yang terbilang cukup tinggi ya. Jadi orang-orang datang ke sini. Akibatnya daerah-daerah yang ditinggalkan oleh masyarakat ini untuk pergi ke Jakarta, dia daerahnya akan cenderung tertinggal karena manusia-manusianya pergi meninggalkan wilayah-wilayah tersebut. Dan juga modal juga lebih cenderung ditanamkan di pusat pertumbuhan tadi karena lebih menjanjikan. Jadi itu yang dipikirkan backwash effect. Myrdal maksud saya backwash effect. Jadi backwash effect ini yang dipikirkan oleh Myrdal itu lebih cenderung ke arah negatifnya seperti itu. Kemudian spread effect. Nah, spread effect ini penyebaran pembangunan dari pusat ke sekitarnya ya, ke daerah sekitarnya. Jadi kalau yang tadi ini bisa nih kalau kata Myrdal dengan cara kita meratakan atau penyebaran pembangunan dari pusat ke sekitarnya itu secara merata. Jadi salah satu contohnya itu daerah Jabodetabek ya. Daerah Jabodetabek ini dulunya Jakarta ini hanya pusat pertumbuhan semata. Nah, daerah pinggirannya ini kayak kota Tangerang, Bogor, kemudian Depok, kemudian Bekasi, itu dulunya belum menjadi pusat pertumbuhan. Dengan adanya DKI Jakarta sebagai pusat pertumbuhan dulu, akibatnya daerah di sekitarnya Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi itu menjadi pusat penyebaran dari pembangunan DKI Jakarta tadi. Oke, jadi dampak negatifnya banyak SDM dan investor itu pindah ke pusat pertumbuhan. Namun kalau bisa kita melakukan yang namanya spread effect, lebih ke arah positifnya, daerah-daerah di sekitar pusat pertumbuhan tersebut akan menerima imbasnya ataupun pembangunannya akan mulai terbangun dengan sendirinya seperti itu. Oke, selanjutnya itu kita ke teori pusat pertumbuhan ya, dari teori tempat sentralnya Christaller. Oke, ini Christaller ya, pertemuan sebelumnya sudah sempat saya singgung tentang teori tempat sentral Christaller, ada KI3, KI4 dan KI7. Oke, jadi kita di sini lebih ke arah dasarnya ataupun ide pokok dari pusat pertumbuhan tersebut. Oke, jadi pada dasarnya ide pokok dari pusat pertumbuhan ya, kalau kita lihat, kita berkaca di sini,
lokasi yang tepat adalah faktor penting dalam pemasaran. Jadi kalau kita ingin memasarkan suatu produk, jadi kita tuh harus memilih tempat yang pas, tempat yang kira-kira banyak pembelinya, kira-kira tempat yang dimana pengunjung itu berlalu lalang dan membeli barang dagangan kita, kurang lebih seperti itu. Kalau kita menaruh pasar kita ataupun toko kita di tengah hutan, jelas-jelas nggak bakal laku. Jadi tempat-tempat sentral seperti pasar, pusat kota, dan permukiman itu salah satu contoh tempat sentral yang tepat untuk memasarkan suatu barang, ya. Oke, kemudian setelah lokasi yang tepat, ide pokok dari pusat pertumbuhan Orekers Seller itu ialah tempat sentral. Jadi pusat sentral di sini pusat pasar untuk pertukaran barang dan jasa. Jadi tempat sentral, ya, tempat sentral di sini misalnya bisa jadi suatu titik itu dimana di titik tersebut ada pasar, kemudian ada penjualan barang, kemudian ada jasa kayak seperti Gojek, angkutan umum itu tersedia di pusat pertumbuhan ataupun tempat sentral di suatu wilayah tersebut. Oke, nah jadi selanjutnya ada istilah-istilah umum nih yang sering didengar kalau kita membahas tentang teori tempat sentral dari Kristaller. Oke, salah satunya itu marketplace, ya, area di sekitar pelayanan. Oke, kita gambarkan di sini, ya. Kalau di sini ini disebut dengan pusat, ya, pusat pertumbuhan. Kemudian range, jumlah jarak maksimum. Oke, jumlah jarak maksimum yang ini, ya. Jumlah jarak maksimum kita gambarkan dengan warna apa ya? Warna kuning, ya. Oke deh. Oke, yang ini, ya. Nah, ini range-nya. Jumlah jarak maksimum. Yang ini range. Nah, kemudian selanjutnya itu threshold. Jadi threshold di sini jumlah minimum pengunjung yang dibutuhkan atau yang akan mengunjungi kota kita, misalnya seperti itu. Oke, nah jadi saya gambarkan dulu sini. Jadi marketplace. Misalnya threshold, ya, threshold ini orang manusianya seperti ini. Nah, ada berapa banyak, misalnya ada 200 jumlah minimum orang yang harus mengunjungi toko kalian supaya kalian nggak rugi, ya, threshold. Oke, di sini threshold, ya. Kemudian area marketplace, ya. Area marketplace, maaf kita gambar dengan warna lain. Area marketplace itu sasaran dari range segi 6 kalian di dalam sini. Kita gambarkan warna hijau mungkin, ya. Oke, marketplace. Jadi jumlah dimana tempat-tempat kalian ini pangsa pasar kalian. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Oke. Jadi yang warna hijau itu disebut dengan marketplace, area market kalian, ya. Range itu yang warna kuning ini, ya. Mulai dari sini ke sini ke sini, range atau jumlah jarak maksimum. Kemudian threshold, jumlah minimum pengunjung yang dibutuhkan. Pengunjung yang ada di sana. Oke. Jadi tempat sentral di sini ialah yang ini, ya. Oke, yang saya garis ini, ya, tempat sentral yang titik di tengahnya itu. Kemudian kenapa digambarkan dengan warna segi 6, ya? Kenapa enggak lingkaran saja, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat lingkaran, ya, kita gambarkan seperti ini contohnya. Kalau kita lihat lingkaran-lingkaran seperti ini pada central place-nya, dia tidak secara merapatnya. Ada unserved area ataupun area yang tidak terjangkau sama sekali. Nah, namun kalau kita pakai yang namanya segi 6,
semuanya tertutup rapat. Jadi daerah tempat sentral yang berdekatan ataupun wilayah satu dengan wilayah lainnya yang berdekatan itu saling mempengaruhi wilayah satu dengan wilayah lainnya, seperti itu. Oke, sampai sini mengerti ya? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Sebelum itu kita tutup dengan alhamdulillah dan doa penutup majelis. Oke, alhamdulillah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.